Selamat pagi, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Kita akan memulai ibadah pemberangkatan jenazah almarhum kekasih kita, Ibu Erni. Mari kita sama-sama duduk di tempat yang disediakan. Pujiannya belum bisa. Kita akan memuji nama Tuhan dengan pujian nomor 39 pada bait pertama dan bait yang ketiga, Sentosa dalam Yesus. Lagu ini kita naikkan baik untuk keluarga yang ditinggalkan maupun mengantar jenazah almarhumah Ibu Erni. Sentosa dalam Yesus, aku diselamatkan oleh cinta kasih-Nya, dapat perhentian. Dengar suara malaikat datang pada saya, nyanyi di dalam surga sampai selamanya. Sentosa dalam Yesus, aku diselamatkan oleh cinta kasih-Nya, dapat perhentian. Yesus perlindunganku, mati ganti saya, dalam cinta kasih-Nya, ku berserah padanya. Kini biarkan saya tunggu dengan sabar hingga datanglah Yesus dengan mulianya. Sentosa dalam Yesus, aku diselamatkan oleh cinta kasih-Nya, dapat perhentian. Saya mengundang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Kita akan memulai sidang pergabungan yang berkasih, ibadah pemberangkatan jenazah atas almarhumah Ibu Erni Komara pada pagi hari ini. Kita mulai di dalam nama Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Silakan duduk kembali. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, saya berteman dengan Bu Erni sudah lebih dari 20 tahun. Beliau teman saya, rekan sepelayanan saya dalam sekolah minggu. Ketika saya diberitahu bahwa Bu Erni dipanggil Tuhan, saya tidak percaya dan saya telepon Sima. Sima, apa benar mama itu dipanggil Tuhan? Apa enggak pingsan? Saya tanya seperti itu ya Sima. Coba dicek lagi. Lalu Sima bilang, iya Mbak Di, mama itu sudah dipanggil Tuhan. Oh ya sudah, kalau itu enggak diusul ke sana. Selama saya mengenal Bu Erni ini memang pribadi yang luar biasa dalam kapasitasnya. Beliau berusaha menjadi seorang pelaku firman.
sebagai seorang istri yang sangat tunduk dan taat serta hormat kepada suami, sebagai seorang ibu yang berjuang keras untuk mengantarkan anak-anak menjadi pribadi-pribadi yang dewasa dan mandiri, begitu ya. Ketika anak-anak sedang kuliah di Bandung, Bu Erni juga banyak bercerita bagaimana beliau mengajarkan anak-anak untuk berusaha mencukupkan apa yang ada. Lalu beliau juga memberikan diri dengan sepenuh hati di dalam pelayanan, dalam kapasitasnya sebagai seorang guru sekolah minggu, dalam kreativitasnya, dalam keseriusannya, kami sering berbagi bersama begitu. Dan beliau itu sungguh-sungguh memberi diri, baik itu untuk keluarga, maupun untuk pelayanan, maupun untuk sesama. Makanan yang Bu Erni sering bagikan kepada saya, yang menjadi favorit saya adalah asinan buah. Setiap kali membuat asinan buah, beliau itu sering ingat saya dan mengirimkannya kepada saya. Begitu juga dengan lontong. Pernah suatu ketika pertama kali Bu Erni ke kosan saya, dia bilang, Mbak Dwi saya ke kosan, tapi saya panggil-panggil, saya masuk-masuk ke ruangan, nggak ada orang, nggak ada yang tahu Mbak Dwi gitu. Lah terus Bu Erni sekarang gimana? Sudah pulang. Perasaan saya nggak ada yang manggil-manggil nama saya, Bu. Coba nanti kesini lagi. Oh ya, saya tunggu Pak Edwin. Ketika Pak Edwin datang dan mengantarkan, kita janjian gitu. Ternyata Bu Erni itu salah masuk kos. Jadi bukan di kos saya yang dimasukin, tetapi di sebelahnya, karena kan ada pintu dapur kos saya, pintu dapur kos sebelah. Beliau itu masuk di pintu dapur yang terbuka, dan itu bukan kos saya. Dari lantai 1, lantai 2 sampai lantai 3 itu beliau panggil-panggil dan tidak ada saya karena saya tidak di situ. Bu Erni salah masuk kamar, saya bilang gitu. Nah akhirnya beliau tahu kosan saya, dan kalau kita ngantar buku ngajar atau ngambil buku ngajar, beliau sudah tidak salah kamar lagi. Nah itu kenangan yang saya ingat antara lucu dan mengharukan begitu ya. Nah menurut saya Bu Erni ini memang pribadi yang sangat berkualitas ya, tentunya dalam kapasitas yang dipercayakan Tuhan sesuai dengan talenta yang diberikan kepadanya. Hal ini layak kita teladani dan kita ingat segala kebaikan Ibu Erni. Kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Saudara Nikolas. Kita akan menyanyikannya, pujian nomor 29, Ku Pilih Tempatku. Ku pilih tempatku dekat Tuhan, hanya firman menghiburkan jiwaku berharap kepadamu Tuhan. Sekarang ku datang dekat, berikan berkat-Mu. Ya Tuhan, marilah tinggal dekat, meski pencobaan tentu selamat. Jiwaku pun berasrah kepadamu Tuhan. Sekarang ku datang dekat, berikan berkat-Mu. Ya Tuhan, ajar
dalam hatiku, beri perdamaian. Jiwaku pun berhasrat kepadamu Tuhan, sekarang ku datang dekat, berikan berkat-Mu. Shalom, selamat pagi. Hari ini kita akan bersama-sama mengantarkan, kita bersama-sama melepas orang yang kita kasihi, yaitu almarhumah Ibu Eni Komara. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, saya yakin pagi ini ketika kita datang kembali ke tempat ini, ketika melihat foto almarhumah, ketika kita melihat peti yang sudah tertutup, mungkin ada beberapa dari kita yang merasa dan bertanya pada Tuhan, apakah ini benar-benar terjadi? Mungkin ada dari kita yang merasa masih begitu gusar, gundah gulana, masih begitu sedih. Dan itu wajar Bapak Ibu Saudara, karena saya yakin bagi sebagian besar dari kita, kematian menjadi satu hal yang misterius, kematian menjadi satu hal yang menakutkan. Tapi kita akan sama-sama belajar dari firman Tuhan yang akan kita dengarkan hari. Apa kata firman Tuhan akan kematian dari orang-orang yang Tuhan kasihi. Mari saya ajak kita semua untuk membuka satu bagian firman Tuhan dari Mazmur, pasalnya yang ke-116, ayatnya yang ke-15. Mazmur pasal 116, ayatnya yang ke-15. Bagi Bapak Ibu Saudara yang membawa Alkitab atau membawa handphone, mungkin bisa dibuka di handphonenya masing-masing. Mazmur pasal 116, ayatnya yang ke-15. Kalau Bapak Ibu Saudara sudah menemukannya, mari saya ajak kita sama-sama untuk membaca bagian firman Tuhan ini. Dari Mazmur 116, ayatnya yang ke-15, 1, 2, 3. Berharga di mata Tuhan kematian semua orang yang dikasihi. Terima kasih Bapak Ibu Saudara. Saya akan membacakan bagi kita sekali lagi. Berharga di mata Tuhan kematian semua orang yang dikasihinya. Benar Bapak Ibu Saudara. Firman Tuhan mengatakan bahwa kematian orang percaya, kematian setiap orang yang dikasihi Tuhan itu berharga di mata Tuhan. Dan istilah berharga ini menunjukkan sesuatu yang penting. Bukan satu hal yang sepele, melainkan sebuah hal yang bernilai dan mulia, Bapak Ibu. Jadi di dalam pemandangan Tuhan, kematian anaknya, orang yang dikasihnya itu menjadi suatu hal yang penting dan bukan hal yang sepele. Karena Tuhan tidak pernah meremehkan kematian dari anak-anak. Sebaliknya, kematian mereka mulia di hadapan Tuhan. Kalau dalam terjemahan lama, dalam Alkitab terjemahan lama, bagian firman Tuhan yang kita baca tadi ditulis dengan demikian. Amat indahlah pemandangan Tuhan, matinya segala kekasih. Amat indahlah kepada pemandangan Tuhan, matinya segala kekasihnya. Jadi di mata Tuhan, Bapak Ibu Saudara, kematian dari orang yang percaya itu jadi satu hal yang indah, bukan hal yang menakutkan. Kematian dari anak-anaknya itu bukan jadi satu hal yang mengerikan, bukan jadi satu hal yang menakutkan, melainkan jadi satu hal yang sangat indah. Pertanyaannya kenapa kematian dari orang percaya, kematian dari anak-anak Tuhan itu dikatakan berharga dan dikatakan satu hal yang indah? Yang pertama karena kita yakin bahwa setiap orang percaya, setiap anak-anak Tuhan yang meninggal dunia itu tidak meninggal dengan sia-sia. Selama hidup di dalam dunia, mereka telah memberikan hidupnya bagi Tuhan dan sesama. Dan saya yakin itu juga yang kita lihat di dalam kehidupan almarhumah Ibu Eni Komara. Inilah hidup yang tidak sia-sia. Kalau Bapak Ibu sudah ingat, seperti yang dikatakan oleh Pendeta Edi kemarin malam, hidup anak-anak Tuhan itu seringkali digambarkan seperti sebuah batang lilin. Sebuah batang lilin itu menyala untuk memberi terang bagi lingkungan,
di sekitarnya maupun bagi orang-orang yang ada di sekitar. Akan tetapi untuk dapat menyala, lilin itu harus bertobat. Lilin itu harus merelakan tubuhnya semakin hari semakin pendek supaya ia dapat menyala. Dan lilin itu membiarkan sumbunya semakin berkurang supaya ia dapat menyala. Lilin itu merelakan dirinya semakin berkurang dan akhirnya ia habis supaya ia dapat menjadi terang bagi lingkungan sekitarnya. Dan kita juga harus ingat bahwa lilin punya jangka waktu, Bapak Saudara. Kemarin Pendeta Edi mengatakan bahwa kehidupan orang itu sama seperti lilin. Ada yang seperti lilin besar, ada yang seperti lilin kecil. Setelah dalam jangka waktu tertentu menyala, sebuah lilin pada akhirnya akan padam. Meskipun keberadaan lilin itu hanya singkat atau sementara saja, keberadaan lilin itu sangat berarti bagi orang ataupun bagi lingkungan di sekitarnya. Dan keberadaan lilin itu menjadi sebuah terang yang sangat indah bagi lingkungan sekitar. Tanpa lilin itu, lingkungan yang ada di sekitarnya merupakan sebuah lingkungan yang gelap. Tapi lilin itu menjadi sebuah nyala, menjadi terang bagi setiap orang yang ada di sekitarnya. Dan seperti itulah juga kehidupan orang percaya. Saya yakin juga menjadi kehidupan dari Ibu Erni Komara. Kehidupannya menjadi menjadi berkat, menjadi satu hal yang berharga bagi orang-orang di sekitarnya. Lalu alasan yang kedua, kenapa kematian dari orang-orang yang dikasih Tuhan itu menjadi satu hal yang berharga, adalah karena setiap orang percaya telah berjuang begitu luar biasa di dalam pertandingan iman yang mereka jalani. Karena kehidupan kita semua ini mirip seperti seorang atlet lari maraton. Ketika kita berhasil mencapai garis finish, maka kita juga mendapatkan penghargaan berupa tepuk tangan, bahkan juga bisa mendapatkan piala atau penghargaan lainnya. Dan Tuhan juga menghargai iman yang telah dilakukan oleh orang-orang yang Ia kasih. Tuhan menghargai perjuangan iman, Tuhan menghargai pertandingan iman yang dilakukan oleh anak-anaknya sampai akhir hidup. Tapi mungkin menjadi pertanyaan bagi kita adalah bagaimana cara Tuhan menghargai. Bapak Saudara, Tuhan Yesus pernah berkata, "Akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, dia akan hidup walaupun dia sudah mati. Dan setiap orang yang hidup dan yang percaya kepadaku tidak akan mati selama-lamanya." Satu pernyataan firman Tuhan ini mengatakan kepada kita bahwa Tuhan kita, Tuhan Yesus adalah Tuhan yang berkuasa atas hidup dan mati kita manusia. Dan dialah pengharapan kita yang sesungguhnya. Hal ini ia buktikan dalam kematiannya sendiri, Bapak Ibu. Karena Yesus tidak hanya bangkit dari kematian, tetapi ia juga naik ke surga, dan ini juga disaksikan oleh para muridnya. Dan Tuhan Yesus kemudian berkata kepada para muridnya dan kepada kita semua juga yang percaya kepadanya, "Jangan gelisah hatimu, karena aku ke surga menyediakan tempat bagi kamu, supaya di mana aku berada, kamu pun juga ada bersama-sama aku di surga." Dan firman Tuhan ini kembali mengingatkan dan menguatkan bahwa kematian bukanlah akhir dari segalanya, tidak bisa. Karena Kristus sudah berjanji ketika kita percaya kepadanya dan menerima Ia sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita, maka kita pasti diselamatkan. Dan tidak berhenti di sana, terlebih Tuhan Yesus mengatakan dalam Yohanes pasal 10 ayat 28, Dia mengatakan demikian, "Dan aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka, dan mereka pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya, dan seorang pun tidak akan merebut mereka dari tanganku." Inilah cara Tuhan menghargai orang-orang yang Ia kasih. Inilah cara Tuhan mengasihi almarhumah Ibu Erni Komara, yaitu dengan mengakhiri segala pergumulan, segala penderitaan yang mungkin selama ini orang-orang yang terdekat pun tidak tahu bahwa mungkin almarhumah mengalami pergumulan itu besar. Dan terlebih Tuhan juga memberikannya sebuah tubuh yang baru, yaitu tubuh kemuliaan, tubuh yang kekal, tubuh yang abadi, dan tubuh penuh kebahagiaan di dalam surga. Itulah yang kita imani sebagai orang-orang Kristen. Dan benarlah apa yang dikatakan oleh Rasul Paulus dalam Filipi 1 ayat 21. Sebuah bagian firman Tuhan yang mungkin akrab dengan kita. Karena bagiku hidup adalah Kristus
sebuah keuntungan yang luar biasa, Bapak Ibu. Dari tubuh yang fana, Tuhan ubahkan menjadi tubuh yang kekal. Dari tubuh jasmani, diubahkan menjadi sebuah tubuh yang abadi. Dari tubuh yang bisa sakit, tubuh yang rentan, Tuhan ubahkan menjadi tubuh yang selalu sehat dan tidak pernah sakit atau menderita lagi. Dan itulah yang kita percaya yang saat ini sudah dialami oleh almarhumah. Kematian bukan lagi sebuah momok yang menakutkan, melainkan sebuah keuntungan dan sebuah hal yang indah di mata Tuhan. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, di momen ini kita akan bersama-sama mengantar jenazah dari almarhumah yang kita kasihi. Marilah kita memohon juga kepada Tuhan agar kita dapat terus mengerti dan mengimani firman Tuhan yang baru saja kita dengarkan. Satu hal yang saya yakini adalah masa berduka itu pasti dan harus kita alami. Secara khusus bagi orang terdekat, yaitu bagi keluarga, bagi Pak Edwin, bagi Sima, bagi Seba, bagi adik-adik, bagi kakak dari almarhumah Ibu Erni, dan juga bagi setiap orang yang mengenal almarhum. Masa duka itu bisa sebentar, tapi juga bisa lama, Bapak. Bisa bertahun-tahun. Ada juga yang bahkan berpuluh-puluh tahun itu masih mengalami kedukaan itu. Mungkin nanti ketika kita melihat foto, ketika kita melihat sudut di rumah kita, ketika kita mendengarkan sebuah lagu mungkin, atau ketika kita mengunjungi tempat-tempat yang terdapat kenangan dengan almarhumah Ibu Erni, bisa saja air mata itu dengan tiba-tiba menetes begitu saja. Dan ketika perasaan itu tiba-tiba muncul, jangan pernah menolak atau malah mengabaikan perasaan. Karena Tuhan kita, Yesus pun juga merasakan, juga pernah mengalami yang namanya duka cita itu. Ketika ia kehilangan Lazarus, seorang sahabat yang ia kasih. Perasaan sedih dan duka cita adalah sebuah perasaan yang wajar dan harus kita lalui juga, Pak. Tapi ada kalanya juga mungkin ketika kita mengingat almarhumah, hati kita terasa begitu sakit. Dan kita mulai menyesali hal-hal yang belum bisa kita lakukan untuk almarhumah. Dan mungkin kita juga mulai menyalahkan diri kita sendiri. Harusnya saya bisa melakukan ini, harusnya saya bisa melakukan itu selama masa itu. Dan Bapak Ibu Saudara, ketika hal itu terjadi, buanglah jauh-jauh perasaan itu, Bapak Ibu Saudara. Karena ingatlah bahwa saat ini Ibu Erni sudah bahagia bersama Bapak di surga. Sebentar lagi kita memang akan mengantarkan jenazah atau tubuh jasmani dari almarhumah. Tapi kita percaya bahwa rohnya kini sudah menikmati persekutuan yang indah bersama Tuhan di surga. Karena itu Bapak Saudara, daripada kita menyesali hal-hal yang sudah terjadi, menyesali hal-hal yang berada di luar kontrol kita, bukankah lebih baik bagi kita untuk terus hidup, melanjutkan pertandingan iman kita masing-masing, dan melakukan atau doing, seperti apa yang Pendeta Edi katakan. Melakukan apa yang mungkin selama ini Tuhan rindukan. Melakukan apa yang selama ini mungkin almarhumah juga rindukan untuk kita lakukan dalam kehidupan. Saya yakin itulah juga yang Tuhan dan almarhumah Ibu Erni rindukan bagi setiap kita, orang-orang yang dekat dengan. Dan marilah kita juga terus belajar meneladani iman yang luar biasa dari almarhumah Ibu Erni. Saya secara pribadi belum mengenal begitu lama. Karena ketika saya melayani masuk di GKI Pengharapan, itu sudah pandemi di akhir 2020. Dan saya belum sempat bertemu banyak dengan Ibu Erni, paling baru 1 atau 2 kali saja. Tapi ketika saya mengikuti ibadah, ketika saya mendengar kisah dan kesaksian dari keluarga, dari orang-orang yang dekat, bahkan kemarin ketika saya melihat murid-murid yang pernah diajar oleh Ibu Erni, saya yakin dalam hati saya bahwa almarhumah Ibu Erni adalah orang yang sangat baik. Di dalam segala kesederhanaannya, di dalam segala kekurangannya, dia melakukan apa yang dia bisa. Bagi keluarganya, bagi orang yang dia kasih, dan terlebih bagi Tuhan. Dan karena itu Bapak Saudara, saya mengajak secara khusus bagi setiap keluarga, bagi setiap kerabat yang ditinggalkan. Marilah kita melanjutkan warisan rohani dan teladan baik yang almarhumah telah tinggalkan bagi kita semua. Baik itu kesederhanaannya,
baik itu kecintaannya kepada keluarga, baik itu bagaimana ia menghormati suami, mencintai suami, bagaimana ia mencintai anak-anaknya, bagaimana ia mendidik anak-anaknya, bagaimana kecintaannya terhadap mengajar, kecintaannya terhadap anak-anak kecil. Marilah apa yang kita bisa teladani, itu juga kita teladani dari kehidupan beliau. Dan yang paling penting, marilah kita meneladani kecintaannya kepada Tuhan. Supaya semakin banyak orang juga yang dapat mengenal Kristus melalui kita. Dan semakin banyak orang yang dapat merasakan kasih dan sukacita yang besar dari Kristus, sama seperti yang dirasakan oleh almarhumah selama masa hidupnya. Kiranya Tuhan boleh menolong kita. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, Engkau yang tahu hati setiap kami. Engkau yang paling mengerti apa yang kami rasakan saat ini. Oleh karena itu Tuhan, kuatkanlah kami. Hiburkanlah kami Tuhan. Sebentar lagi kami akan berpisah dengan tubuh jasmani dari almarhumah Ibu. Tapi ingatkanlah kami bahwa kami hanya berpisah sementara. Karena nanti ketika kami juga memberi kesempatan untuk bertemu dengan Tuhan di akhir zaman, kami akan boleh kembali bersekutu dengan Tuhan. Dan kiranya di masa hidup kami ini, selama Tuhan masih memberikan kami nafas, tolonglah kami juga untuk kami boleh melanjutkan pertandingan iman kami masing-masing. Sembari meneladani iman, meneladani kehidupan dari almarhumah Ibu Erni. Kiranya Engkau yang boleh menguatkan setiap kami. Kami juga mau menyerahkan ibadah kremasi yang sebentar lagi akan kami lakukan. Agar kiranya Tuhan yang boleh pimpin, bimbing, agar dapat boleh berjalan dengan baik dan lancar. Terima kasih Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Ada pengumuman dari pihak keluarga, Pak Edwin? Tidak ada ya. Sebelum kita menutup dalam doa untuk mengantar jenazah almarhum Ibu Erni, kita akan nyanyikan satu pujian selamat jalan untuk Ibu Erni dan sampai kita bertemu di rumah Tuhan. Nomor 47, Tuhan selalu beserta kamu. Tuhan selalu beserta kamu, memimpin dan memelihara oleh rahmat-Nya yang kuasa, sampai kita bertemu lagi, sampai bertemu di rumah Bapamu, sampai bertemu. Tuhan selalu. Kita bangkit berdiri, kita nyanyikan sampai bertemu. Sampai bertemu di rumah Bapamu, sampai bertemu Tuhan selalu beserta kamu. Doa penutup dan pengantaran akan dipimpin oleh Pak Nikolas. Mari kita berdoa. Bapa kami di surga, kami akan bersama-sama mengantarkan jenazah tubuh jasmani dari almarhumah Ibu. Kiranya Tuhan yang boleh bimbing jalannya ibadah kremasi dari awal sampai akhir. Dan kiranya Tuhan boleh tolong setiap kami, agar setiap kami boleh mengenal
mengatakan, boleh melepaskan dengan hati yang tenang, dengan hati yang boleh percaya bahwa perpisahan ini hanya sementara. Sebab kelak jika kami bertemu muka dan muka dengan Engkau, kami akan menikmati persekutuan kembali bersama dengan alamatmu. Ibu yang dikau. Kiranya Tuhan yang boleh tolong, Tuhan yang boleh bimbing setiap kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kita akan memulai acara kremasi jam 10, jadi sementara menunggu di sini boleh bisa bercakap-cakap gitu ya Pak. Sebesar mohon perhatiannya kepada Bapak dan Ibu untuk tidak membawa makanan serta minuman ke dalam ruangan kita. Sebelum memasuki acara, izinkan kami segenap manajemen mengucapkan turut berduka cita atas meninggalnya Ibu Erni Komara. Dan untuk keluarga yang ditinggalkan, semoga diberi ketabahan, kesabaran, serta keikhlasan. Proses kremasi akan berlangsung selama kurang lebih 2,5 jam dari masuknya peti ke dalam kubur. Susunan acara pertama ialah ibadah dipersilakan. Saya memudahkan kebagian kremasi atas diri almarhum kita lakukan di dalam nama Allah sumber kehidupan, kasih karunia dan kasih Yesus Kristus ada di dalam persekutuan dengan Roh Kudus ada pada kita sekalian. Amin. Silakan duduk kembali. Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian dikasih Tuhan, salah satu waktu yang terberat ketika kita melepas yang kekasih kita. Ketika kalau pemakaman akan dimasukkan ke dalam tanah. Karena kita tidak bisa melihat lagi selama-lamanya, bahkan petinya pun kita tidak bisa. Dan kalau dikremasi, ini waktu yang penuh bergulat dengan emosi. Bentar lagi akan dikremasi, rumah yang terkasih, dan setelah itu berubah wujud menjadi api. Sangat emosional. Tetapi ada satu penghiburan bagi setiap kita, terus bagi dari keluarga bagi Seto dan Sita. Meskipun berubah wujudnya nanti, tetapi roh kita nggak pernah mati, karena roh kita adalah roh yang terus hidup. Dan tugas dan tanggung jawab kita adalah bagaimana roh yang ada pada kita ada di mana ketika kita mati nanti. Itulah satu catatan penting bagi setiap kita. Saya ingin mengajar Bapak sekalian sedang bergabung atau menyanyikan lagu tadi yang sudah dinyanyikan, sampai bertemu, referen saja. Sampai bertemu di rumah Bapakku. Sampai bertemu Tuhan moga besertakan. Lagu ini sepertinya kita mengucapkan kepada almarhumah. Iya. Tetapi di sisi yang lain juga menjadi satu pengharapan bagi setiap kita. Sampai kita bertemu di dalam kelak. Apa jadi iman pertama
Nanti kita berjumpa lagi. Saya mengajak kita semua menyanyikan bagian refren ini. Kita berdiri. Sampai bertemu, sampai bertemu. Sampai bertemu. Jadikan pujian ini. Kalau nggak keberatan, nggak angkat tangan dulu nggak apa-apa. Sampai bertemu di rumah Bapakku. Sampai bertemu Moga Tuhan besertakan. Silakan duduk sedang Tuhan kasih Tuhan. Selaku hamba Tuhan, mengkremasikan almarhumah Ibu Erni Komara. Hai debu tanah, Tuhan menciptakan manusia darimu. Maka sekarang biarlah tubuh manusia ini kembali padamu. Hai manusia, asalmu dari debu tanah, kembalilah kepada rahim. Dengan harapan pada saat Tuhan Yesus datang kembali dalam kemuliaan, maka orang yang mati dalam iman kepada Tuhan Yesus Kristus akan dibangkitkan dalam keadaan yang tidak dapat dengan tubuh rohani dan rupa surgawi. Di dalam nama Allah Bapa dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus bersabda, "Akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun dia sudah mati. Setiap orang yang hidup dan yang percaya padaku tidak akan mati selama-lamanya." Amin. Dan sidang perkabungan untuk lagi bangkit berdiri. Ibu Erni adalah anggota dari Pengharapan. Dan kita menghidupi apa yang disebut dengan komitmen kemuridan. Bagi Bapak Ibu yang di KMI, mari kita bersama-sama Bapak Ibu yang kami nanti mengikuti. Sebagai jemaat, marilah kami bersaksi bahwa tidak seorang pun dapat sungguh mengenal Kristus, ia yang mengikutinya setiap hari dalam kehidupan. Sebagai keyakinan iman almarhumah, marilah kita bersama-sama mengucapkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah mulia, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke alam maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang kembali untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan aman, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Masih berdiri, akan sama-sama berdoa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur. Engkau sungguh memberi. Sejak almarhum Engkau panggil pulang ke rumahmu yang kekal. Kami melihat akan minat Tuhan, penyertaan Tuhan, pengaturan Tuhan yang begitu luar biasa. Seluruh proses ibadah penghiburan, persiapan, dan sampai saat ini semuanya berjalan baik.
di dalam kemurahan Tuhan. Dan kami juga melihat bagaimana keluarga Pak Edwin, Seba, dan Sima Engkau kuatkan ya Tuhan. Hanya penghiburan yang daripada Tuhan terus menyertai Pak Edwin, Seba, dan Sima melalui hari-hari yang berat. Tetapi ada Bapa yang baik, Gembala yang agung dan Gembala yang baik, yaitu Tuhan Yesus, yang akan menyertai jalan-jalan langkah-langkah mereka yang berat. Ya, topangan daripada kuat kuasa Roh Kudus boleh memimpin mereka. Yang kekasih sudah Kau panggil, tapi kami percaya Engkau juga terus menopang keluarga yang masih hidup di dunia ini. Juga untuk seluruh keluarga kami yang berdoa, Tuhan topang kami. Sebentar kami akan mengkremasikan almarhumah Ibu Erni Komara. Dialah di dalam kekuatan Roh Kudus kami melakukan bagian ini. Dan pengharapan kami sampai bertemu di surga. Amin. Silakan kembali. Silakan ada tugas. Diberikan dengan melakukan bunga di atas tadi.
yang ditempuh